Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat semuanya, jumpa lagi dengan saya Bain dalam acara Orkes Obrolan Kesehatan Rumah Sakit Umum Aisyah Ponorogo. Sobat sehat semuanya, kali ini suasana hati saya itu luar biasa, bahagia, gembira, bahkan saya sempat berepes dan nangis. Kenapa? Karena sudah kedatangan tamu, yaitu anggota, nah ini anggota dari Pejuang Momongan yang sudah berhasil hamil setelah melakukan program hamil selama sekitar 5 atau 6 bulan. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana prosesnya sampai sekarang program hamil ini bisa berhasil. Dan kali ini Sobat Sehat kita sudah hadirkan beliaunya, yaitu Mbak Irma. Beliau adalah pejuang momongan di Rumah Sakit Umum Aisyah Ponorogo. Baik, kita sapa dulu Mbak Irmanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Irma. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Bain. Oh, rasanya koyo piye gitu ya. Iya, saya masih ingat jenengan ikut apa Pak, terharu ketika mendengar saya alhamdulillah berhasil. Saya itu makanya sempat ya berepes. Iya. Berepes, tidak kuasa ya melihat apa informasi yang jenengan sampaikan, sehingga kemarin saya suruh jangan pergi, wes ngali aku surah kuat itu. Saya ikut terharu gitu ya Mbak Irma. Alhamdulillah sampai saat ini sehat je? Iya, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah je. Ini sobat sehat semuanya, Mbak Irma ini beliau ini salah satu dari sekian banyak pejuang momongan yang ya kita ini punya grup ya, grup pejuang momongan di Rumah Sakit Umum Aisyah. Jadi berisikan hampir seluruh pasien di klinik fertilitas, sehingga di sana ada kemudahan untuk berkomunikasi, sharing, mendapatkan informasi, kemudian tanya-tanya hal yang mungkin belum diketahui. Insya Allah ada di grup pejuang momongan. Oke, baik Mbak Irma. Ini nanti biar para pejuang momongan yang lain tuh artinya tetap semangat. Nanti saya minta Pak Jan bercerita ya, bagaimana kok sampai bisa berhasil gitu ya. Oke, siap Pak. Ya, mungkin bisa perkenalan dulu Mbak Irma biar yang lain tahu Mbak Irma ini kalau rumahnya mana, kemudian sudah berapa lama menikah. Saya aslinya Pulung Pak. Kalau suami Surabaya. Pulungnya mana Mbak Irma? Pulungnya Pelunturan. Pelunturan Pulung. Terus menikah tahun ini 5 tahun. Tahun kelima. Berarti sudah 5 tahun ya. Suami asli? Suami asli Surabaya. Kok ada bisa ketemu ya? Jodoh Pak. Baik. Kemudian saat ini suami ada di rumah atau bersama di Pulung? Suami alhamdulillah hari ini posisinya cuti. Loh, kok cuti? Cuti karena kerja kan kerjanya di Kalimantan. Ya Allah. Cutinya setiap 2 bulan sekali selama kurang lebih 3 minggu. 2 bulan sekali. Berarti 2 bulan sekali. Nek cah nom-nom jenenge LDR. Makanya selama 5 tahun ini ya Dulu pernah ikut saya Pak ke Kalimantan, tapi 1,5 tahun. Terus masnya dimutasi ke tempat yang nggak bisa bawa keluarga, akhirnya saya balik ke Jawa. Akhirnya sendiri ya. Dan pulang 2 bulan sekali. Memang gini Mbak Irma, menurut definisi infertil, jadi belum bisa dikaruniai momongan itu ketika berhubungan secara normal tidak terpenuhi baru bisa dikatakan infertil.
Kalau normal berhubungan intim itu suami istri kan 1 minggu 3 kali ya. Pun hafal ya? Tidak sehari 3 kali ya. Itu minum obat. Tapi seminggu 3 kali selama setahun. Kalau sudah berhubungan normal 3 kali seminggu selama setahun belum dikaruniai momongan, berarti kemungkinan ada sesuatu. Ini kalau panjenengan berarti di awal-awal tahun mungkin frekuensinya sering. Ya bisa, maksudnya intens ya? Seminggu bisa 3 kali karena kan sesuai teorinya ya berarti ya. Sesuai teori. Ikut ya pas tahun pertama menikah. Saya kira mulai awal sampai 5 tahun ini 2 bulan sekali berarti kan tidak memenuhi ya, frekuensi normal ya. Berarti tahun pertama normal. 1,5 tahun kurang lebih. 1,5 tahun. Baik, jadi suami jauh tidak menjadi halangan. Apalagi ini sobat sehat yang suaminya di rumah, wis 3 kali seminggu, terus ya tidak ada masalah, kok belum dikaruniai momongan, ya tetap semangat. Ya, ini yang 2 bulan sekali aja berhasil kok. Gitu ya. Baik, Mbak Irma, untuk menikah berarti sudah 5 tahun ya? Tahun ini tahun kelima. Tahun kelima. Alhamdulillah ya. Jadi sobat sehat semuanya, Mbak Irma saat ini berhasil di usia kehamilan 5,5 bulan atau sekitar 22 minggu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus sehat nanti ya. Bayi dan ibunya. Kemudian ini Mbak Irma, awal ini kok tahu di Ponorogo ada informasi klinik fertilitas. Gimana ceritanya? Sebenarnya yang pertama kali saya mendengar dari Dokter Enti, Dokter Gigi Rumah Sakit Umum Aisyah Ponorogo. Terus di samping itu dari sosial medianya RSU Aisyah di Instagram. Kemudian dari teman-teman yang kerja di sini juga memberikan informasi ya. Ini banyak informasi yang mudah diterima ya. Kok akhirnya menjatuhkan pilihan, udah saya tak ikut promil di RSU Aisyah aja. Gimana ceritanya? Motivasinya yang pertama kan memang sudah lama saya menikahnya Pak. Terus dulu pernah inseminasi juga, tapi di salah satu rumah sakit di Surabaya yang ya belum berhasil. Terus pertimbangannya kan di sini jauh lebih dekat, terus se-Ekskarisidenan Madiun setahu saya kan hanya rumah sakit umum Aisyah yang sudah membuka klinik fertilitas, dan insya Allah saya dan suami percaya untuk program hamil di sini. Yakin ya? Yakin. Alhamdulillah, berarti rezekinya di Aisyah. Rezekinya. Sudah pernah insem di Surabaya juga, tapi belum berhasil. Mungkin ya belum rezeki aja. Belum rezeki. Alhamdulillah rezekinya di rumah sakit Aisyah. Mbak Irma, jadi mungkin yang ingin tahu masyarakat di Ponorogo dan Sekarisidenan ya tentunya. Ini awal-awalnya bagaimana ceritanya, prosesnya ikut program hamil di Rumah Sakit Umum Aisyah ini? Prosesnya yang pertama dulu kan ada seminar itu Pak, seminar sebelum kliniknya dibuka kan ada seminar gratis mengenai seminar awam lah intinya, mengenai info terkait masalah-masalah fertilitas. Setelah itu kami yang ikut seminar difasilitasi untuk ikut untuk digabungkan dalam grup pejuang momongan. Jadi kita bisa mengakses segala informasi, pertanyaan melalui grup tersebut. Berarti sangat mudah ya? Sangat mudah. Jadi memang di awal-awal memang kita buka seminar gratis bagi ibu-ibu yang mungkin belum mempunyai momongan, dan itu gratis ya, jadi tidak bayar informasi. Kemudian kita yang berminat untuk promil program hamil kita jadikan satu dalam grup pejuang momongan gitu ya. Jadi mudah di sana sharing dan lain sebagainya untuk informasi. Kemudian tahapannya ya Mbak Irma, mungkin tahapan untuk program hamil ini bagaimana? Apakah ada beda dengan di Surabaya, kalau di Rumah Sakit Aisyah?
Kurang lebih sama tahapannya, Pak. Jadi kita yang perempuan, yang laki-laki semuanya di screening dulu. Jadi nggak bisa yang hanya perempuan dulu aja atau yang laki-laki aja. Jadi harus semuanya diperiksa. Biar nanti jelas apakah ini gangguannya pada suami atau istri gitu ya. Jadi di screening dulu. Jadi ada beberapa tahap. Kan mulai periksanya itu di haid hari kedua. Periksanya kan ada USG transvaginal, terus HSG, terus ada analisa sperma. Ketika hasilnya udah keluar, nanti baru kita bisa tahu masalahnya apa. Kemudian dokter Obstin atau di sini sama dokter Arafi itu bisa menentukan untuk langkah selanjutnya apa. Oh, jadi dua-duanya nanti diperiksa dulu ya. Jadi tidak hanya istri saja. Nah, ini catatan pada sobat sehat semuanya. Jadi belum tentu yang infertil itu yang istri. Perempuan. Bisa saja laki-laki. Makanya kadang mulanya diperiksa ya untuk angel. Kan kadang gitu, Pak. Harus semuanya diperiksa. Semuanya diperiksa. Nggak bisa salah-salah. Saling mendukung ya, harus saling mendukung. Ketika yang tidak normal istri, ya istri didukung. Ketika yang tidak normal suami juga didukung. Pasti ada jalan keluarnya gitu ya, melalui program hamil ini. Baik Mbak Irma, untuk hasil pemeriksaan ya, hasil pemeriksaan tadi kan untuk menentukan apakah nanti dilakukan yang tepat seperti apa gitu ya. Nah, ini menurut Mbak Irma yang hasilnya pemeriksaan suami istri bagaimana? Mbak Irma sendiri kemarin ya? Oh, pengalaman saya maksudnya. Kalau saya alhamdulillah saya dan suami normal. Cuman saya ada ini Pak, PCO, jadi follicle filter saya itu kan kecil-kecil, jadi harus distimulasi dengan obat dan injeksi. Itu terus saya kan PR-nya juga LDR itu tadi Pak, makanya mulai kan makanya harus berusahanya lebih, maksudnya ikut lebih ekstra. Terus kemudian pas tahu hasilnya dokter Arafi bilang ya oke, kita bisa insem. Itu akhirnya kami mencoba kembali untuk insem. Itu setelah dilakukan injeksi ya untuk sel telurnya, yang membagi sel telurnya. Jadi kan tahapan insem nanti setelah screening suami istri. Terus hari kedua kita mulai distimulasi sel telurnya, bisa melalui oral atau injeksi. Sampai kita evaluasi 3 hari sekali untuk USG, sampai sel telurnya dinyatakan siap untuk dilakukan insem. Kurang lebih di hari ke-14 sampai 17. Terus panjenengan prosesnya itu ya tidak terlalu rumit ya sebenarnya. Alhamdulillah tidak Pak, dipermudah ya, mungkin ini sudah rezekinya di sini. Cuman kemarin memang saya kan biasanya kan haid sel telur bisa besar itu kan umumnya di hari 14. Saya itu mundur sampai hari ke-17 Pak waktu itu. Dan sel telurnya cuman matang 1 yang besar. Padahal dulu waktu insem yang pertama itu yang matang banyak, ada 4 kalau nggak salah. Tapi dokter Afi pas insem yang kali ini tuh bilang, oh enggak apa-apa Mbak, ini yang matang 1, insya Allah malah enggak ada saingannya. Itu motivasinya. Alhamdulillah. Berarti malah yakin si jin dadi. Alhamdulillah 1 dan berhasil. 1 dan berhasil. Berarti yang ini 1 dari pilihan sekian banyak ini. Sing paling jos mestinya. Mbak Irma, jadi hasilnya sudah tadi ya, bisa dilakukan inseminasi. Dilakukan inseminasi setelah matang ya. Setelah matang. Telurnya sudah siap untuk dibuahi. Nah, ini caranya mengatur bagaimana? Suami kan di Kalimantan. Kebetulan saat itu pas waktu cuti Pak, dan alhamdulillahnya penentuan hari insemnya itu pas 1 hari sebelum suami berangkat ke Kalimantan. Pas banget. Pas ya. Jadi namanya rezeki. Namanya rezeki. Waktunya mepet sehari wes tak tinggali gitu. Alhamdulillah hasilnya maksimal dan berhasil. Setelah ini kan setelah dilakukan insem berarti nunggu kan? Nunggu. Kira-kira nunggunya berapa lama? 2 minggu pasca insem sudah bisa di tes pack. 2 minggu setelah dilakukan inseminasi
Nah, yang tes pack ini sinten? Panjenengan atau Saya Dokter Afi? sendiri. Di rumah ya? Nggih, di rumah. Kapan itu? Saya itu tes packnya pas Hari Raya Idul Fitri, Pak. 2 Mei 2022. Alhamdulillah. Pas foto, Iya, tes packnya garis 2. garis 2. Setelah sekian lama. Nah, ini sobat sehat semuanya, perjuang momongan itu yang diperjuangkan adalah garis 2 ini. Jadi garis 2 ini yang paling ditunggu-tunggu. Ya, kalau 1 nu ya saya lemes, ya. 2 nu semangat itu. Alhamdulillah. Terus reaksinya nih Mbak Irma waktu itu, dan ngetesnya sama siapa ini di rumah? Saya sendiri, Pak. Sendiri? Di mana? Di kamar? Di kamar mandi. Oh, mandi. Nggih. Terus reaksinya gimana ini? Kan waktu itu kan nggak langsung ada garisnya 2 kan, Pak. Kan udah biasa selama ini. Oh, paling garis 1. Udah pas posisi mau buang urin, tampungan urin, tiba-tiba pas mau tes packnya mau dibuang, loh kok garis 2 samar, langsung. Ya, alhamdulillah gemeter, Pak, waktu itu. Gemeter. Campur aduk nih perasaannya ya. Nggih, campur aduk. Terus ya keluarga alhamdulillah senangnya luar biasa. Sujud syukur semuanya pokoknya, Pak. Jadi alhamdulillah waktu itu setelah dites sendiri, kemudian garis 2 samar, kemudian jenengan punya inisiatif kontrol ya mestinya. Nggih, langsung menghubungi Dokter Afi. Nggih. Ya. Terus kemudian kontrol ke rumah sakit ya? Nggih, langsung kontrol ke rumah sakit. Kemudian dilakukan pemeriksaan apa oleh Dokter Afi? Langsung langsung di USG. USG ya. Nggih, dan alhamdulillah sudah. Ini kalimat yang sudah saya tunggu sekian tahun kan, Pak. Selamat Ibu, Ibu insya Allah ini hamil, sudah ada kantong janinnya, gitu. Oke. Yes, ikut senang Mbak Irma ya, alhamdulillah. Kemudian ini Dokter Afi menyatakan Mbak Irma berhasil hamil, alhamdulillah. Pesannya apa ini? Ketika nanti di rumah mesti kan punya pesan, oh Mbak Irma harus begini gitu. Iya. Intinya ya harus dijaga, aktivitasnya dibatasi. Saya sendiri yang tahu kapan capek, kapan enggak. Pokoknya harus benar-benar dijaga. Ya, sementara istirahat total dulu di rumah. Dan alhamdulillah. Berarti kan masuk bulan pertama, kedua, ketiga gitu ya. Nah, ini ada kendala enggak yang di trimester pertama ya itu 1, 2, 3 itu kan trimester pertama. Kendalanya apa ya Mbak Irma? Ada kendala enggak? Kendalanya ya seperti ibu hamil pada umumnya mungkin ya Pak, mual muntah. Cuman saya itu pas awal-awal hamil itu minggu-minggu karena kan mungkin taunya lebih cepat kan Pak, karena insem itu tadi kan 2 minggu langsung. Belum telat kan itu, belum telat haid kan udah tahu hamil. Pas itu belum ada gejala, belum ada, maksudnya belum ada mual muntah. Sampai saya itu berdoa, ya Allah saya itu pengen merasakan gimana rasanya mual muntahnya orang hamil. Begitu biar udah betul-betul yakin ya. Iya, biar betul-betul yakin gimana rasanya. Iya, terus lah kok pas udah mual muntah malah mual muntahnya parah. Oh, gitu. Berarti hiperemesis ya? Enggak, sempat opnam di Masito. Berarti sempat itu bulan ke berapa? Kurang lebih waktu 9 minggu. 9 minggu, mual muntahnya berlebih kemudian sempat nyamar ya? Oke, sampai 17 minggu saya mual muntah. 3 bulan lebih. Yes, perjuangan dari sempat nyamar, alhamdulillah. Berapa hari ngamarnya? 3 hari. 3 hari aja cukup. Alhamdulillah mendingan. Kemudian pulang sehat. Terus kontrol ini. Kontrol ini ya. Jadi alhamdulillah ini sudah memasuki bulan ke 5 ya. 5 ya lebih ya. Lebih 22 minggu. 22 minggu. Oke, mudah-mudahan nanti saya doakan semuanya, saya kira sobat sehat semuanya ini sesuatu yang sangat luar biasa yang diharapkan para pejuang momongan. Jadi keberhasilan ini, dan mudah-mudahan kami berdoa supaya tetap sehat bayinya, ibunya, sehingga nanti sampai lahiran. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, jadi memasuki
trimester kedua ini berarti ya Mbak Irma. Ini masih ada keluhan enggak? Enggak, alhamdulillah Pak. Berarti kontrolnya di kontrol aja ya? Nggih, kontrol aja. Kontrol aja, alhamdulillah sehat. Berarti kasih vitamin aja. Nggih, Mbak Irma. Kemudian ini mestinya ya di rumah kan beraktivitas nih. Nah, kira-kira gimana nih aktivitas di rumah? Aktivitas dibatasi Pak. Batasi sekali. Kan ya karena kan kami menunggunya lama, jadi pengen lebih menjaga ya, siapa tahu dengan kita lebih menjaga nanti diberikan kesehatan yang sehat gitu. Jadi ya dibatasi, nggak seperti biasanya. Konsentrasi pokoknya ya. Fokusnya fokus pada kehamilan, kesehatan bayi dan ibunya tentunya. Nah, ini selama trimester kedua ini kan suami kan ya terbang nih ke Kalimantan Timur. Nah, ini kira-kira supportnya suami apa kira-kira? Supportnya mestinya disupport ya. Iya. Iya Pak. Ya setiap hari telepon, video call untuk tetap semangat yang jelas. Terus mendoakan, jangan lupa berdoa supaya diberikan kesehatan. Terus yang selalu diwanti-wanti adalah menjaga aktivitasnya. Aktivitas, ojo kesel-kesel, ojo emosi ae. Jadi tetap ya suami tetap support, tetap itu yang menguatkan panjenengan ya. Jadi agar tetap sehat, bayinya tidak stres. Jadi suami mungkin nanti bisa diwelingi apa jangan bikin saya marah ya. Jadi biar nanti tidak stres. Kemudian support ini tetap toh? Alhamdulillah. Transferannya. Ya. Alhamdulillah suami tidak pegang ATM Pak. Yang megang bendara ya. Bendara. Ini suami idaman yang ini gila. Alhamdulillah. Jadi tidak pegang tidak pegang ATM. Tidak pegang ATM. Yang pegang bendaranya ibu negara. Oke, mudah-mudahan nanti suami di sana juga sehat mencari rezeki, kemudian untuk kebaikan bayi dan panjenengan, biar bisa ya, mestinya untuk beli susu ibu dan bayinya. Amin. Oke, Mbak Irma, tentunya ini kan nanti panjenengan juga ya bisa memberikan saran ya kepada para pejuang momongan yang lain agar tetap semangat, karena panjenengan dalam pemeriksaan terhadap PCO aja masih bisa berhasil. Kemudian suami jauh, nah juga bisa berhasil. Apalagi nanti para pejuang momongan yang suaminya sudah dekat, tiap hari di rumah 3 kali seminggu, bahkan mungkin bisa lebih 3 kali atau 3 kali sehari kan bisa saja. Itu kemudian dia support dari suami, saya kira malah tiap hari. Jadi kira-kira sarannya apa ini pada para pejuang momongan yang lain? Kalau saran dari saya, yang jelas tetap semangat dan promil dengan bahagia, dengan ikhlas, sertakan Allah dalam setiap ikhtiar kita, karena kita harus meyakini bahwa memang anak itu kuasanya Allah, bukan kuasanya kita. Jadi kita nggak bisa tahu dan memaksa kapan kita akan punya anak, ya Pak. Iya. Dan pokoknya harus kompak terus suami istri untuk saling mendukung ya. Saling mendukung dan intinya tetap semangat, gitu aja. Terima kasih. Jadi sobat sehat semuanya, terutama para pejuang momongan, itu tadi ya yang dipesankan Mbak Irma, dan mudahan yang lain bisa menyusul. Gitu ya. Amin. Dan untuk terkait info-infonya nanti bisa langsung menghubungi Pak Bain, sangat mudah insya Allah nanti. Bisa japri atau di grup ya. Yang mungkin belum masuk grup bisa japri, atau yang sudah di grup ya di grup, enggak apa-apa. Nanti kalau mau konsultasi pengalaman dengan Mbak Irma ya enggak masalah, Mbak Irma siap nggih. Mudah-mudahan nanti juga bermanfaat. Mbak Irma, selama ini ya di melakukan promil di Rumah Sakit Umum Aisyah, kesannya bagaimana? Kesannya alhamdulillah, gimana ya Pak, saya merasanya itu lebih dari sekedar pasien dan tenaga medis. Jadi
ketika saya berhasil pun semuanya ikut senang, ikut terharu. Bahkan kan saya tidak kenal kan awalnya Pak, bukan saudara juga kan, dan semuanya ikut terharu. Terus pelayanannya juga bagus, terus responnya juga cepat. Begitu. Terima kasih Mbak Irma atas kesannya. Mudah-mudahan kami tetap bisa melayani, tidak hanya Mbak Irma saja, untuk yang lainnya ya. Saya kira kita tidak pandang bulu, semuanya insya Allah kita berusaha sebaik mungkin. Karena kita ya tadi ya, tujuan kita tidak sekedar membantu mengobati, tapi kita juga membantu mereka-mereka yang mungkin punya harapan tinggi ya, punya harapan sangat banyak terkait dengan dikaruniai momongan atau belum. Jadi memang perlu support lah. Kalau nanti misalkan ada yang kan masalahnya juga banyak ya. Jadi nanti bisa konsultasi, ini saya kira bisa konsultasi dengan dokter Rapi di klinik Opjin. Nanti apa yang membuat mereka berhasil dan tidak, artinya support ya, karena ada faktor lain ya. Sebenarnya kan untuk pejuang momongan ini kan support psikis ini loh Pak yang lebih penting sebenarnya menurut saya. Iya. Terima kasih Mbak Irma atas sarannya, terus kesannya pada kami. Kemudian ini terkait dengan nanti biar tahu ya yang lain yang belum ikut pejuang momongan, biar tahu terkait dengan biayanya program hamil. Ini gimana Mbak Irma? Kalau biaya kan saya sudah pengalaman di INSEM pertama Surabaya, di Surabaya kan. Ya insya Allah lebih terjangkau di Ponorogo Pak, karena kan di Ponorogo nggak perlu ngekos yang jelas, terus transportasinya kan juga nggak perlu lebih gitu. Jadi insya Allah lebih terjangkau daripada ke luar kota. Intinya lebih murah gitu ya. Iya, lebih murah. Insya Allah lebih murah. Mudah-mudahan nanti juga rezekinya di Ponorogo aja. Amin. Terima kasih Mbak Irma. Kemudian terakhir, harapan keluarga ini untuk promilnya Mbak Irma ini apa harapannya? Harapannya yang jelas semuanya keluarga bersyukur Pak. Alhamdulillah sudah berhasil. Mudah-mudahan kehamilannya calon adik bayinya sehat, terus lancar nanti sampai persalinan. Sampai proses persalinan. Alhamdulillah kami juga dari rumah sakit ya punya harapan ya. Mudah-mudahan Pak Irma tetap sehat sampai nanti akhir proses persalinan bayi dan ibunya. Dan para pejuang momongan yang lain, kami juga berharap panjenengan semua nanti akan menyusul. Baik, jadi Mbak Irma, kemarin gimana nih ceritanya, informasinya jenengan ke saya ini gimana nih ceritanya? Bisa diceritakan? Iya, kemarin kan pertama kan pas itu kontrol pertama kali kan Pak. Terus ya saya mau hubungi jenengan itu gimana ya? Ya saya belum yakin, terus nanti dulu aja lah sudah besar gitu. Terus kok pas saya keluar dari pintu Aisyah ada jenengan di depan. Ya akhirnya saya tidak bisa menahan untuk cerita, terus ceritakan jenengan itu, terus jenengan saya masih ingat ikut berkaca-kaca. Bapak ini alhamdulillah saya berhasil gitu, terus jenengan kayak tidak fokus gitu loh maksud saya Pak. Mungkin ya campur aduk juga rasanya mungkin. Iya. Saya ingat ya. Jadi ketika jenengan menyampaikan itu, campur aduknya itu ya karena selama mulai awal itu kan ya kita ya yang mendampingi dan tim ya. Saya, Dokter Afi dan yang lain, Mbak Umi dan lain-lain itu yang selalu mendampingi. Jadi informasi-informasi kita sampaikan. Istilahnya ya memang tujuan kami itu. Sehingga saya ketika jenengan menyampaikan Bapak saya hamil, wah saya itu perasaan luar biasa. Ya senang lihatnya, saya rotok brebes itu. Saya suruh pergi jenengan, wes ngali ya aku tidak kuat saya. Tapi nanti, sampai rumah saya ditelepon jenengan. Ceritanya nanti aja, terus akhirnya sampai rumah
Ya saya telepon lagi ya. Nggih, jenengan telepon. Pengen tahu ceritanya bagaimana. Nggih. Soalnya saya ikut seneng, terus terang seneng. Nggih. Baik, terima kasih Mbak Irma. Nanti lain kali kalau kita perlu ngobrol-ngobrol lagi nanti siap hadir nggih. Nggih, siap insyaallah. Terima kasih Mbak Irma. Nggih. Baik, sobat sehat semuanya, demikian tadi obrolan kita tentang keberhasilan Mbak Irma yang melakukan program hamil di Rumah Sakit Umum Aisyah Ponorogo. Dan jangan lupa nanti simak channel YouTube kami, like, share, komen, subscribe agar tidak ketinggalan informasi yang kami berikan. Dan pesan kami mungkin bisa request ya, apa yang kita obrolkan di orkes ini bisa request di komen, sehingga nanti kita akan tampilkan sesuai dengan request pemirsa semuanya, sobat sehat semuanya, agar nanti materi kita ini juga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Dan terakhir, doa kami mudah-mudahan para pejuang momongan bisa segera menyusul Mbak Irma, bisa positif hamil, dan jangan lupa tetap simak orkes kami di channel YouTube Humas RSU Aisyah Ponorogo. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.